Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, siang ini kita akan melanjutkan kuliah manajemen kita, yaitu bab 13, yaitu komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi sendiri adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang yang lain, baik dalam segi kata-kata, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus, vokal, dan sebagainya. Komunikasi juga suatu proses di mana orang bermaksud memberikan pengertian dan menghubungkan satu sama lain. Pesatnya ilmu pengetahuan teknologi membuat berbagai proses komunikasi juga berubah, bahwa komunikasi tidak terjadi di antara dua atau lebih individu, tapi mencakup orang-orang dan mesin, bahkan di antara mesin dan mesin yang lainnya. Kita ini menggunakan platform Zoom ini juga termasuk dalam komunikasi. Oke. Yang kedua yaitu proses komunikasi. Efektivitas komunikasi di dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor khusus. Pertama yaitu saluran komunikasi formal, struktur organisasi, spesialisasi jabatan, dan pemilikan informasi. Saluran komunikasi formal mempengaruhi efektivitas komunikasi. Komunikasi efektif biasanya sulit dicapai karena perusahaan yang besar dan jaringan yang menyebar. Contohnya karyawan operator produksi selalu mengkomunikasikan kepada mandor, bukan pada manajer. Nah, keterbatasan ini menghindarkan manajer untuk kebanjiran informasi dan menghindarkan manajer untuk memperoleh informasi dari bawah. Yang kedua yaitu struktur wewenang organisasi. Itu punya pengaruh yang sama. Perbedaan kekuasaan akan menentukan pihak-pihak yang berkomunikasi dengan seseorang serta isi dan ketepatan komunikasi. Yang ketiga, spesialisasi jabatan. Biasanya akan mempermudah komunikasi dalam kelompok yang berbeda. Komunikasi antar kelompok cenderung jarang terjadi. Yang keempat, pemilikan informasi, yaitu individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan mereka. Oke, proses komunikasi itu yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi. Ilustrasi di atas menggambarkan 3 unsur esensi komunikasi. Salah satu unsur di atas hilang salah satu, maka komunikasi tidak dapat berlangsung. Sebagai contoh seperti seseorang mengirim sebuah berita, akan tetapi tidak ada yang menerima atau mendengar. Komunikasi tidak dapat terjadi. Tiba-tiba jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu lingkaran. Ada 4 macam jaringan komunikasi seperti terlihat dalam gambar. Dalam jaringan lingkaran, sebagai contoh, B hanya dapat berkomunikasi dengan A dan C. Untuk berkomunikasi dengan E, B harus melalui A atau melalui C dan D. Yang kedua yaitu pola rantai, menunjukkan bahwa bawahan A dan E yang melapor kepada atasan mereka B dan D, yang selanjutnya oleh B dan D dilaporkan ke C. Yang ketiga pada jaringan bintang, C dapat berkomunikasi langsung dengan A, B, D, dan E, walaupun mereka ini tidak dapat berkomunikasi langsung satu sama lain. Sebagai contoh, 4 tenaga penjual A, B, D, E melapor ke manajer cabang C. Sedangkan jaringan huruf Y bisa terdapat dalam organisasi sekretariat di mana surat-surat diterima oleh E, disortir oleh D, dan didistribusikan oleh C. Nah, jaringan huruf Y dan bintang adalah komunikasi yang terpusat dengan C pada posisi pusat,
komunikasi yang desentralisasi ini lebih efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah rutin dan tidak kompleks, karena lebih cepat dan lebih akurat. Tetapi bila masalahnya kompleks, jaringan lingkaran dan rantai yang didesentralisasi akan lebih cepat dan akurat penyelesaiannya. Kepuasan anggota kelompok juga cenderung lebih tinggi dalam jaringan-jaringan yang didesentralisasi. Oke, next saya serahkan kepada Aidia. Pembahasan selanjutnya tentang saluran komunikasi dalam organisasi. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 13.3, tipe saluran-saluran dasar komunikasi adalah vertikal, lateral, dan diagonal. Next. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi ini terdiri dari komunikasi atas atau upward communication dan komunikasi ke bawah atau downward communication. Komunikasi ke bawah dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia paling bawah. Berita-berita ke bawah dapat berbentuk tulisan maupun lisan dan biasanya disampaikan melalui memo, laporan, atau dokumen lainnya, buletin, pertemuan atau rapat, dan percakapan serta melalui interaksi orang per orang atau kelompok-kelompok kecil. Manajemen seharusnya tidak hanya memusatkan perhatiannya pada usaha komunikasi ke bawah, tetapi juga komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas atau upward communication berfungsi untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Tipe komunikasi ini mencakup laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan, dan permintaan untuk diberikan keputusan. Bentuk-bentuk komunikasi seperti kebijaksanaan pintu terbuka, sistem komunikasi informal, survei sikap, dewan manajemen karyawan, atau sistem inspektur jenderal dirancang untuk memudahkan komunikasi ke atas manajemen puncak. Next. Yang kedua, komunikasi lateral atau horizontal. Komunikasi lateral atau horizontal meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Yang kedua, komunikasi yang terjadi antara dan di antara organisasi yang sama. Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga komunikasi ini dirancang guna mempermudah koordinasi dan penanganan masalah. Komunikasi lateral, selain membantu koordinasi kegiatan-kegiatan lateral, juga menghindarkan prosedur pemecahan masalah yang lambat. Yang terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf. Oke, next. Bab selanjutnya tentang peranan komunikasi informal. Komunikasi informal bagaimanapun juga adalah bagian penting aliran komunikasi. Bentuk komunikasi ini timbul dengan berbagai maksud antara lain pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan, pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan saluran-saluran komunikasi formal. Tipe komunikasi informal yang paling terkenal adalah grapevine atau mendengar sesuatu bukan dari sumber resmi, tetapi dari desas-desus, kabar angin atau selentingan. Sistem komunikasi grapevine cenderung dianggap merusak atau merugikan, karena tidak jarang terjadi penyebaran informasinya tidak tepat, tidak lengkap, dan menyimpang. Di lain pihak, komunikasi grapevine mempunyai peranan fungsional sebagai alat komunikasi tambahan bagi organisasi.
Banyak penelitian yang membuktikan bahwa komunikasi grapevine lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efektif dalam penyaluran informasi. Manajer dapat mempergunakan komunikasi ini dengan informasi yang sengaja atau dibocorkan. Manajer harus menyadari bahwa komunikasi informal dan terutama grapevine tidak dapat dihilangkan. Bahkan sebaiknya manajer perlu memahami dan menggunakan grapevine ini sebagai pelengkap komunikasi formal. Peran salah komunikasi ini dapat diminimalkan dengan merancang saluran komunikasi formal yang baik dan menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat. Oke, next, hambatan terhadap komunikasi efektif. Ya, selanjutnya hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Komunikasi adalah vital, tetapi komunikasi sering tidak efektif dengan adanya kekuatan dari luar yang menghambatnya. Berikut hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif. 1. Hambatan-hambatan organisasional. 2. Hambatan-hambatan antar pribadi. Next. Hambatan-hambatan organisasional dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tingkatan hierarki. Bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Karena berita harus melalui tingkatan tambahan yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan dan cenderung berkurang ketepatannya. Berita yang mengalir ke atas atau ke bawah tingkatan organisasi akan melalui beberapa filter. Setiap tingkatan dalam rantai komunikasi dapat menambah, mengurangi, mengubah, dan berbeda sama sekali. Yang kedua yaitu wewenang manajerial. Tanpa wewenang untuk membuat keputusan, tidak mungkin manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Tetapi di lain pihak, kenyataannya banyak seorang manajer juga menimbulkan hambatan-hambatan terhadap komunikasi. Banyak atasan merasa bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menerima berbagai masalah, kondisi, atau hasil yang dapat membuat mereka tampak lemah. Sebaliknya, banyak bahan yang menghindari situasi di mana mereka harus mengungkapkan informasi yang dapat membuat posisi mereka tidak menguntungkan. Kemudian yang ketiga, spesialisasi. Meskipun spesialisasi adalah prinsip organisasi, tetapi juga menciptakan masalah-masalah dalam komunikasi, di mana hal ini cenderung memisahkan orang-orang bila mereka bekerja saling berdekatan. Perbedaan fungsi, kepentingan, dan istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Akhirnya mereka membuat sulit memahami satu sama lain dan mendorong terjadinya kesalahan-kesalahan. Next. Hambatan-hambatan antar pribadi. Banyak kesalahan komunikasi yang tidak disebabkan oleh faktor organisasi, tapi disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksempurnaan manusia dan bahasa. Manajer perlu memperhatikan masalah antar pribadi seperti berikut. Pertama, persepsi selektif. Yang kedua, status atau kedudukan komunikator. Ketiga, keadaan membela diri. Keempat, pendengaran lemah. Kelima, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Next. Yang pertama, persepsi selektif adalah suatu proses yang menyeluruh dengan menyeleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya. Setelah seseorang menerima sesuatu, lalu akan mengorganisasikan menjadi berbagai tipe informasi yang berarti, manajer perlu memperhatikan tiga aspek berikut berhubungan dengan persepsi selektif. A. Penerima akan menginterpretasikan berita berdasarkan pengalaman diri dan cara mereka menangani sesuatu. B. Penerima akan menginterpretasikan berita dengan cara menolak tiap perubahan dalam struktur kepribadian yang kuat. Berita yang bertolak dengan keyakinan seseorang cenderung akan ditolak. C. Penerima akan cenderung mengelompokkan dan menyimpan karakteristik pengalaman mereka. Next. 2. Status komunikator. Hambatan utama komunikasi lainnya adalah kecenderungan untuk menilai, mempertimbangkan, dan membentuk pendapat karakteristik pengirim atau sumber, terutama kredibilitasnya.
Kredibilitas didasarkan keahlian seseorang dalam bidang yang sedang dikomunikasikan dan tingkat kepercayaan seseorang tersebut akan mengkomunikasikan kebenaran. 3. Keadaan membela diri. Perasaan membela diri pada pengirim, penerima, atau keduanya juga menimbulkan hambatan-hambatan dalam komunikasi. Keadaan ini membuat pendengar lebih berkonsentrasi pada apa yang dikatakan, bukan pada apa yang didengar. Sebagai contoh, apabila seseorang terancam akan kehilangan jabatannya, maka dia dapat kehilangan kemampuan untuk mengartikan berita secara tepat. 4. Pendengaran lemah. Manajer perlu belajar untuk mendengar secara efektif agar mengatasi hambatan ini. Berbagai kebiasaan sehubungan dengan hambatan ini adalah: yang pertama, manajer hanya mendengar permukaannya saja. Kedua, memberikan pengaruh melalui perkataan atau tanda-tanda. 3. Menunjukkan kejengkelan atau kebosanan terhadap bahan pembicaraan. Yang keempat, mendengar dengan tidak aktif. Kelima, tidak tepatan penggunaan bahasa. Salah satu kesalahan terbesar yang dibuat dalam komunikasi adalah anggapan bahwa pengertian terletak pada kata-kata yang digunakan. Sebagai contoh, perintah manajer untuk mengerjakan secepat mungkin bisa diartikan oleh karyawannya 1 jam atau 1 hari. Di samping itu, bahasa-bahasa nonverbal yang tidak konsisten, nada suara, dan ekspresi wajah. Next. Peningkatan efektivitas komunikasi. Teknik-teknik berikut merupakan cara mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi, yaitu: 1. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. 2. Penggunaan umpan balik. 3. Menjadi komunikator yang lebih efektif. Next. Pedoman komunikasi yang baik. American atau AMA telah menyusun 10 prinsip pedoman komunikasi yang baik. Yang pertama, cari gagasan lebih dahulu sebelum dikomunikasikan. 2. Teliti tujuan sebenarnya dalam setiap komunikasi. 3. Pertimbangkan keadaan fisik dan seluruh manusia dalam keseluruhan kapan saja komunikasi dilakukan. 4. Konsultasikan dengan pihak lain dalam bila timbul komunikasi yang telah dilakukan. 8. Perhatikan konsistensi komunikasi. 9. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. 10. Jadilah yang baik berkomunikasi tidak hanya untuk mengerti, namun juga untuk dimengerti. Oke teman-teman, semoga kita tetap kompak, dan untuk teman-teman yang lain, semoga ringkasan ini bisa bermanfaat. Dari saya, bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.